Selamat datang. Hari ini kita mau bahas satu studi kasus nih. Sumbernya dari materi Dr. Ricky Sababalat. Fokusnya soal nyeri kepala. Gimana sih cara kita menganalisisnya gitu langkah demi langkah? Kita udah ada ringkasan kasusnya di sini. Nah, kita coba bedah bareng ya detailnya biar paham alur diagnosisnya. Khususnya buat satu tipe nyeri kepala yang umum banget. Yuk, kita langsung aja. Oke, jadi kasusnya ini seorang laki-laki umurnya 32 tahun. Keluhan utamanya yaitu nyeri kepala. Nah, ini yang menarik. Pemicunya jelas banget. Stres, gara-gara deadline kantor. Sesuatu yang mungkin banyak dari Anda juga pernah ngalamin ya. Coba kita lihat temuan-temuan pentingnya. Dari hasil ngobrol sama pasiennya dan pemeriksaan fisik, rasa nyerinya itu digambarkan kayak kepala lagi diikat kenceng, gitu. Bukan yang berdenyut. Lokasinya di kedua sisi kepala, rasanya menjalar dari leher belakang, dari tengkuk, naik ke atas kepala. Ada juga keluhan penyerta, yaitu otot lehernya kaku. Tapi, nah ini penting. Meskipun sakit kepala, pasiennya bilang dia masih bisa kok beraktivitas kayak biasa. Nggak sampai yang harus tiduran terus gitu. Terus tanda vitalnya dicek, tekanan darahnya 140-90 mmHg. Agak naik ya, nadinya juga lumayan cepat, 100 kali per menit. Kalau pemeriksaan sarafnya sendiri sih normal semua, nggak ada masalah. Oke, jadi kita punya semua petunjuk ini nih. Gimana kita mulai nyusun gambaran diagnosisnya ya? Itu tekanan darah 140-90, kan sedikit tinggi ya? Apa itu juga bagian dari diagnosis yang kita curigai? Atau lebih karena stresnya aja gitu? Ini pertanyaan bagus itu. Tekanan darah sama nadi yang agak naik itu sangat mungkin ya. Itu berhubungan sama stres akut yang dialami pasien. Reaksi tubuh yang wajar lah. Tapi yang lebih krusial, itu coba kita lihat pola gejalanya secara utuh. Kombinasi dari nyeri di kedua sisi kepala, terus sensasinya kayak diikat, ada kaku leher juga, dipicu oleh stres, dan ini penting, nggak sampai ganggu aktivitas banget. Ini tuh, wah, gambaran yang khas sekali. Pola kayak gini kuat banget ngarahin kita ke nyeri kepala tipe tegang atau bahasa medisnya tension type headache, TTH. Ini beda loh misalnya sama migrain. Kalau migrain kan biasanya nyut-nyutan gitu ya, berdenyut. Terus seringnya cuma satu sisi kepala aja. Dan migrain itu sering ada mual muntah atau jadi sensitif banget sama cahaya atau suara. Yang mana gejalanya bikin orang jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan biasanya. Nah di kasus ini, gejala-gejala migrain tadi nggak ada sama sekali. Oh, jadi detail kayak rasa terikat lawan berdenyut, terus masih bisa beraktivitas itu jadi pembeda utamanya ya? Tepat sekali, itu kunci banget. Dan di sumber materi ini juga bagusnya nggak langsung lompat ke kesimpulan TTH gitu aja. Disebutkan juga ada pertimbangan diagnosis lain, diagnosis bandingnya. Kayak mungkin aja migrain tapi yang tanpa aura, atau nyeri kepala yang asalnya dari leher. Cervicogenik istilahnya. Tapi ya itu tadi, karena nggak ada gejala penyerta migrain dan karakteristik nyerinya khas banget buat TTH, diagnosis banding yang lain jadi kayaknya kurang pas. Ini nunjukin pentingnya analisis yang menyeluruh ya. Ada lagi yang ditekankan di sumber ini, yang menarik menurut saya. Meskipun TTH ini sering dianggap ringan ya, karena pasiennya kan masih bisa gerak, masih bisa aktivitas, tapi dampak kumulatifnya ke kualitas hidup, ke produktivitas, itu bisa lumayan loh kalau sering kambuh atau jadi kronis, ini yang sering kelewat. Ditambah lagi, materi ini nyatet kalau TTH itu kondisi yang, wah, umum banget ditemui dokter di praktek sehari-hari. Makanya penting banget buat dikenali dan ditangani dengan pas oleh dokter umum. Oke, paham. Jadi intinya dari kasus ini kita bisa belajar ngenalin pola klasik TTH yang dipicu stres ya. Nyeri kayak diikat di dua sisi kepala, leher agak kaku, tapi aktivitas harian nggak terlalu keganggu parah. Kenaikan tensi sama nadi tadi, kemungkinan besar ya gara-gara respons stresnya itu sendiri. Betul, persis gitu. Dan kalau kita kaitkan lagi relevansinya buat Anda para pendengar nih, pemicunya kan stres kantor. Ini situasi yang, ya ampun, dekat banget ya sama kehidupan banyak orang sekarang. Jadi kasus ini kayak pengingat nyata gitu. Gimana tekanan psikologis atau stres itu bisa muncul jadi keluhan fisik. Keluhan fisik yang beneran terasa. Ya ini contohnya nyeri kepala. Tubuh kita itu ngasih sinyal loh. Nah ini nih membawa kita ke satu pemikiran penutup yang menurut saya penting buat kita renungkan bareng. Mengingat pasien ini masih bisa aktivitas ya walaupun nyeri. Kira-kira seberapa sering sih gejala kayak gini akhirnya cuma dianggap,
gangguan biasa aja, dan mungkin nggak dapat perhatian cukup, atau penanganan yang memadai. Terutama kalau pemicunya ya stres itu tadi, sifatnya terus-terusan ada, kronis gitu. Apa ya potensi dampak jangka panjangnya kalau sinyal dari tubuh kayak gini terus kita abaikan? Wah, itu pertanyaan reflektif yang dalam dan relevan banget sih. Sesuatu buat kita pikirkan ya, tentang gimana kita dengerin dan ngerespon sinyal tubuh kita sendiri di tengah kesibukan sehari-hari. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi.